Shalom semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar agama dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bab 8 tentang kerendahan hati, di mana bahan Alkitabnya dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Untuk memulai materi ini, kita akan membicarakan tentang hati nurani. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur di dalam hati nurani manusia, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar dan salah. Dan yang kedua adalah kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan-aturan pada situasi konkret. Hati nurani erat kaitannya dengan moralitas. Hati nurani akan membimbing untuk mampu membedakan yang benar dan yang salah. Hati nurani juga akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi kepekaan hati nurani juga perlu terus kita asah setiap hari melalui kesetiaan kita berdoa dan juga membaca Alkitab, serta mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka apa yang terjadi? Hati nurani ini akan menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan kepada orang lain. Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Ketika kita marah kepada seseorang atau membenci contohnya, maka hati nurani kita akan mengingatkan kita supaya kita mau memaafkan mereka dan mau mengampuni mereka. Kita akan masuk pada arti kerendahan hati. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus, dalam bahasa Latin artinya bumi atau tanah. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, anak-anak coba buka Alkitabmu, mengatakan begini: ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu dari Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan, hidup manusia itu seperti bunga yang sesaat saja ada, lalu layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaan kita dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Jadi, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan semua ciptaan di bumi ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri, dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan, dan kita mempergunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Misalnya, ketika anak-anak pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu itu untuk membantu temanmu yang kurang dalam matematika. Ketika kamu mahir main musik, nah kamu dapat menggunakan musik itu untuk bisa melayani Tuhan melalui kebaktian-kebaktian di sekolah atau juga melalui kebaktian di gereja. Jadi kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan akan Tuhan.
Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada manusia datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa pada kebenaran bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan memang kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah membawa kita pada pemahaman akan diri kita sesungguhnya. Selain itu, kerendahan hati juga lahir dari sikap bergantung sepenuhnya pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia harus hidup beriman dan menyerahkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Jadi, kerendahan hati juga adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar tentang ciri-ciri kerendahan hati. Ada beberapa ciri tentang kerendahan hati, yaitu pertama, takut akan Tuhan dan percaya padanya. Ciri kedua yaitu taat kepada Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. Yang ketiga adalah menghindari pemegahan diri sendiri atau tidak menyombongkan diri. Lalu selanjutnya menghargai kelebihan orang lain. Terus menyadari kelemahan diri. Juga menghargai talenta yang Tuhan berikan kepadanya dan dipakai untuk menolong orang lain. Dan ciri terakhir yaitu bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Hari ini kita akan belajar apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Anak-anak, rendah hati dengan rendah diri tentu sesuatu yang sangat berbeda. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Implikasinya adalah menuruti perintah Allah serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri, dan tidak membanggakan diri. Sedangkan rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan, cenderung menyendiri, dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama dengan orang lain. Orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan. Mereka memilih menyerah sebelum bertanding. Mereka memandang dirinya lemah, dan tentu sikap ini sangat tidak sehat. Karena dalam diri manusia ada potensi yang diberikan oleh Allah. Tiap orang memiliki kekurangan, tapi tiap orang juga memiliki kelebihan. Karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk saling belajar, saling menolong, saling mengisi satu dengan yang lain. Bermain dan belajar bersama orang lain membuat pikiran dan pengalaman kita diperkaya, karena kita dapat belajar hal-hal positif dari orang lain. Nah, sedangkan rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki. Seseorang yang bersikap rendah diri tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang tidak menghargai diri sendiri tentu sulit juga menghargai orang lain. Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi ia sendiri mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanannya. Berulang kali ia menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia juga mengecam murid-muridnya yang masih bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka.
Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pelayanan dan kerendahan hati. Contohnya di dalam Alkitab, Yesus membasuh kaki murid-muridnya menjadi simbol pelayanan dan kerendahan hati. Ia mengatakan, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Ia menegaskan, hanya orang rendah hatilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya kerendahan hati itu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kerendahan hati mestinya merupakan ciri semua orang percaya. Rendah hati berarti tidak sombong, sadar akan kelemahan diri, dan mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai. Dalam zaman Perjanjian Baru, para budak mengikatkan sepotong kain putih atau celemek atas pakaian mereka supaya orang lain tahu bahwa mereka adalah budak. Petrus memakai contoh tersebut untuk memberikan kiasan tentang kerendahan hati. Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b menasihati kita untuk mengikatkan kain kerendahan hati pada diri kita supaya dikenal sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sewaktu kita bertindak rendah hati terhadap orang lain, maka kita sebenarnya sedang menggambarkan diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi, milikilah kerendahan hati, tetapi jangan sekali-sekali rendah diri. Tuhan Yesus memberkati.